Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat NHN Official, hari ini kita akan pelajari buat buku yuk. Nah, ini adalah materi hari ini. Nah, ini adalah berbagai buku yang sudah dibuat oleh NHN Official, yaitu ada Jago Buat Website, Uji Cepat Mutu Benih, lalu buku pendidikan kewarganegaraan, kumpulan belajar manajemen dimulai dari sini, dan berbagai buku-buku baik yang dibuat hasil penelitian maupun pelatihan serta antologi bersama-sama seperti itu. Nah, semua buku yang sudah dibuat baik sendiri bersama-sama penulis juga baik menjadi editor atau penyuting, itu semuanya sudah ber-ISBN dan bisa diakses di Google Playbook. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan kita membuat buku? Nah, sekarang ini dijelaskan, setiap karya yang dibuat penulis punya target tertentu. Misalnya buku Guru 4.0, ini misalnya saja, tidak punya target untuk penilaian angka kredit, tetapi hanya untuk koleksi karena hanya ingin menulis saja. Nah, sedangkan buku IPA itu saya buat dipakai untuk siswa dan alhamdulillah menjadi penilaian angka kredit. Nah, alhamdulillah dinilai 3. Nah, buku aplikasi mind mapping dan kreativitas dalam fisika, saya buat sebagai contoh dalam pembuatan PTK. Nah, itu buat untuk angka kredit. Nah, dalam buku 4 juga dijelaskan publikasi ilmiah atau karya inovatif yang ditulis bersama, maka perbandingan angka kreditnya sebagai berikut. 2 orang penulis berarti 60% untuk penulis utama, dan 40% pembantu. Kalau 3 orang penulis berarti 50% penulis utama, 25% penulis pembantu, lalu 25% pembantu kedua. Dan paling banyak adalah 4 penulis. Jadi 40% penulis utama dan masing-masing 20% untuk penulis pembantu 1, 2, 3. Nah, antologi biasanya penulisnya itu biasanya lebih dari 1, bahkan lebih dari 4. Nah, bagaimana cara menilainya untuk penulis utama dan pembantu? Padahal posisi kita sama ya. Nah, pernah saya tanyakan atau pernah ini juga rekan ke tim penilai angka kredit. Nah, penilaian yang akan diambil adalah nama pertama sampai ke 4 dan angka kredit dibagi berdasarkan tabel itu. Posisi penulis sama. Pernah saya sesuai dengan tadi ya, tabel. Nah, di sisi lain, antologi juga sangat berguna untuk bisa berlatih dalam menulis dalam waktu singkat agar menjadi buku. Nah, sampai saat ini saya juga sudah memiliki buku antologi atau banyak ya, lebih dari 1 buku bahkan yang sudah diakses di Google Playbook. Nah, bisa jadi menambahkannya. Nah, kalau menulis antologi berjamaah untuk angka kredit, pastinya nama Anda di posisi 1 sampai 4 agar mendapatkan porsi persentase nilai. Lumayan, walaupun hanya 20%. Tapi hati-hati juga dengan antologi ya. Itu juga pastikan dulu target kita menulis. Jadi nggak hanya nama keempat saja 1 sampai 4, tapi kan misalnya penulisnya ada 100 atau 50 atau 10, itu tidak dijadikan angka kredit ya, karena maksimal adalah 4 kalau chapter. Jadi buku chapter itu yaitu buku yang ditulis secara bersama-sama. Nah, punya pengalaman menilaikan antologi untuk angka kredit misalnya lebih dari penulis tapi bisa diangka kreditkan, silahkan para sahabat tulis di link komentar di bawah sebagai kita nanti diskusi ya. Nah, sekilas tentang angka kredit. Jadi ini angka kredit yang bisa didapatkan, ini misalnya dosen yaitu mengembangkan bahan kuliah, buku ajar, diklat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audiovisual, naskah tutorial, itu juga bisa ya, buku ajar nih terutama. Ini ada nilai angka kreditnya nih setiap bukunya. Nah, bisa juga bisa buku referensi dari hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan. Jadi ada monograf itu 20 angka kreditnya dan buku referensi itu 40. Besar sekali ya. Nah, jika guru itu
buku apa angka kreditnya itu kalau buku di sini dijelaskan ya. Buku ber-ISBN 3, yang belum ber-ISBN 1 modul. Nah, jika kalau para sahabat memiliki misal angka kreditnya di sini kurang lengkap atau ada yang salah, silakan di komen di link komentar di bawah ya. Nah, selain itu juga ada secara sistematis ya kerangka dan langkah menulis buku ajar. Ini khusus dosen ya. Jadi adalah menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, nanti ada pendahuluan, RPS, CPMK, sub CPMK, pendahuluan, deskripsi MK, CPMK, dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyarat, bagian isi nanti ada judul, topik, pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, tugas, evaluasi, kunci jawaban, bagian akhir. Di bagian akhir ya daftar pustaka, glosarium, dan lain-lain. Di sini banyak sekali sistematikanya. Bisa dibaca ya. Nah, kalau ini khusus guru. Misalnya ini modul ya. Modul pembelajaran, harus ada kompetensi dasar atau indikator. Nah, ini khusus guru. Jadi di sini ada contoh modul kompetensi dasar. Sedangkan kalau misalnya guru itu kan kompetensi dasar indikator yang harus dicapai. Sedangkan kalau dosen itu sesuai dengan RPS atau sesuai dengan CPMK-nya. Nah, sekarang silakan para sahabat-sahabat semuanya buat latihan misalnya daftar isi buku ajar yang akan kita buat, lalu kembangkan satu bab saja. Jadi semoga para sahabat semuanya bisa membuat buku ajar. Terima kasih.